Bali, pulau yang indah dan penuh dengan percampuran budaya, merupakan contoh yang baik tentang bagaimana perbedaan menjadi kekuatan dan kekayaan. Di sini pula, budaya Bali dan Tionghoa menyatu dalam harmoni dan keserasian. Begitu pula identitas budaya dan kepercayaan lainnya berjalan bersama dalam damai dan saling menghormati dalam barisan toleransi yang unik dan indah. Ibarat pelangi justru nampak indah bila menyatu dalam keberagaman. Maharani Jike, orang mau nanya kabar aja kok, kabarnya gimana? Kabar baik lah, Rin. Dan kamu keken kabar. Astung kare, kabar tiang ini ke becik nih. Wah, bahasa Balimu halus sekali, Nak. Belajar di mana sih kamu? Lingkunganku itu semua orang Bali. Tetangga kiri kananku udah pemangku, ada pedanda, teman gaulku 90% anak Bali. Dan aku ini anak Bali tulen, tau gak? Uling bapak ibuku pekat, buyut, sampai kelewaran aku sudah lekat di Bali. Dan termasuk aku lekat di Bali. Oh, kalau begitu jejak keluargamu, leluhurmu sudah sangat lama ya di Bali. Kalau keluargaku masih baru menginjakkan kaki di Pulau Surga ini. Ya, kurang lebih zaman Jepang lah. Aduh, zaman Jepang. Itu sudah makelo namanya itu. Pekat dan nenekku juga zaman Jepang itu sudah mendagang ikut Jepang. Itu mah makanan enak. Kayak zaman sekarang kita juga sudah enak merdeka. Gak perlu berjuang angkat senjata kayak zaman dulu. Makanya kita harus bersyukur nih. Iya. Ngomong-ngomong, kamu kan ketua panitia perayaan Waisak. Bagaimana nih tentang perayaannya? Sesuai hasil rapat bersama, perayaan akan dilangsungkan di Aksiater dan sudah
Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Bali sudah memberi ruang dan perhatian kepada kita. Ini harus kita persiapkan dengan baik loh. Iya, ya sudah Hari. Dan katanya Persatuan Umat Buddha Indonesia yang disingkat dengan Permabudi sudah mempersiapkan persembahan pementasan drama tari yang berjudul Jakarta Mahakati. Apakah kamu tahu kisah itu, Rin? Oh, kisah itu. Kalau cerita itu aku pernah dengar dan pernah baca. Itu bagian dari kisah perjalanan spiritual Pangeran Siddhartha sebelum mencapai perjalanan sempurna menjadi Buddha. Nah, dalam ribuan tahun siklus tunggal atau kelahiran sebelumnya, beliau pernah lahir sebagai sang Mahakapi yang merupakan sosok wanaran agung yang sangat bijaksana dalam memimpin kawanan perang. Oh, begitu ya, Rin? Iyalah, begitu yang aku pernah dengar sih ceritanya. Nah, semoga aku gak salah tangkap lagi nih. Untuk lebih jelasnya kita cari bukunya yuk. Atau bagus juga kita bertanya langsung kepada yang mulia Bante. Sekalian kita belajar tuntunan dharma. Gimana? Bagus juga idemu itu. Nanti kita cari dewasa yuk untuk belajar agar pelajarannya cepat nyusul. Iya. Nah gitu dong. Sekarang kita pantau dulu yuk persiapan pementasan drama tadinya yuk. Ayo, ayo, ayo. Karena udah mau deket nih. Iya, iya. Dikisahkan di seputaran hutan tropis yang ada di wilayah Gunung Himalaya di kerajaan Panas. Sebuah kisah yang bercerita tentang kebesaran jiwa seorang pemimpin yang tercatat dalam kitab Jakarta yang mengajarkan nilai-nilai luhur tentang rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri dari seekor wayang agung Sang Mahakati. Beliau adalah bodhisattva yang menyempurnakan paramita. Paramita merupakan praktik kebajikan yang dikabarkan oleh Ibu Agung Buddha. Nilai-nilai kebajikan itu telah tertanam dan terpatri dengan kuat di balik kawanan kuat yang dipimpinnya. Inilah kawanan gerak yang dipimpin oleh Sang Mahakati. Mereka sangat kompak dalam menjaga komunitas kawanannya, dan juga mereka sangat menghormati Sang Mahakati selaku pemimpin yang
Bagaimana kabar kalian? Nah, semoga kalian seperti kumpulan orang-orang berbisnis saja. Aku jadi ingat kehidupan kita zaman kelahiran terdahulu. Pernah menjalankan bisnis bersama sebagai pedagang. Apakah di antara kalian masih ada yang ingat? Kalau zaman bisnisnya kan dulu, aku terus ingat. Karena beli masih punya pun barang pada saya. Rokok, telur kacang, semen minyak sak, pasir sebelum, dan besi batang ukuran 5, beli belum bayar. Masih ingat nih. Kalau hutang biasanya beli lupa. Ya, sedikit-sedikit kita tiru polanya manusia lah. Biasanya kan manusia itu kelakuannya seperti itu. Kalau sudah punya hutang ke temannya, pasti satu-satu gremeng. Kalau bisa, yang hutangin biasanya diajak kuih alias permusuhan. Tujuannya agar hutangnya tidak ditagih. Betul apa betul? Stop. Tolong hilangkan nama bojok atau monyet lagi. Pendengarannya kasar sekali itu. Jadi cukup panggil beli bagus saja. Jangan dipertegas lagi dengan kata bojok lah, monyet lah, gerah lah. Setuju? Ini sepertinya salah orang tua kita sendiri. Masa sudah banyak punya keturunan, satu pun di antara kita tidak diberikan nama yang pasti. Semua disebut monyet atau bojok saja. Kan jadi bingung kita beli. Nanti kalau kita bikin SIM atau KTP, kan jenang kita patuh. Minimal namanya beda itu loh. Dan dinas kependudukan pojok bisa mendata jumlah pojok di muka bumi ini. Siapa tahu nanti ada pemilu yang melibatkan kita. Kan bisa jadi lumbung suara untuk para calon. Akusu. Kita harus segera bikin ormas bojok nih, agar kita bisa melindungi hutan-hutan yang akan dirusak oleh manusia nih. Khusus untuk hal ini, tidak usah khawatir berlebihan adik-adikku. Kita masih aman dan belum perlu ormas bojok. Kalau gitu kita bikin ojol khusus pojok nih. Kan kemana-mana diantar oleh ojol. Jadi kita nggak capek kejar-kejar gitu loh. Sudah. Cukup bercandanya. Ingat, apa yang sudah diajarkan oleh guru kita Sang Maha Kapi. Kebajikan, kejujuran, tanggung jawab, saling mengasihi, dan banyak hal baik lainnya. Beruntung sekali loh, kita bertemu beliau. Ayo, kita semua segera menghadap. Ayo, cepat. Sang Maha Kapi, sosok gerak agung, berwibawa dan bijaksana. Beliau adalah sosok pemimpin sejati yang sangat dihormati oleh kawanan gerak. Maha Kapi sebagai pengayom serta membentuk karakter kawanan gerak agar lebih baik. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu guru. Salam. Amitofu. Terpuji
Terpujilah Sang Buddha. Salam Maitreya. Salam Maitreya, anak-anakku semua. Semoga kalian sehat berbahagia dan kita patut bersyukur bisa berkumpul di hari yang sangat indah ini. Mohon izin Buku Raja, sang pemimpin sejati. Izinkan kami bertanya kepada Tuanku Raja. Ada apakah gerangan Tuanku memanggil kami semua untuk segera menghadap? Mungkinkah ada sesuatu yang sangat mendesak untuk dibahas Tuanku? Wahai anak-anakku semua, bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Musim semi telah tiba. Semua pohon tumbuh berbunga dan berbuah dengan baik. Ini semua karena kita menjaga keseimbangan alam dengan baik. Aku hanya mengingatkan, jika saat memetik buah nanti, jangan kalian sampai merusak batang, bunga, dan juga daun. Janganlah kalian serakah, makanlah secukupnya, dan sisakan untuk kawanan yang lain. Sebab hidup adalah menjaga kehidupan, bukan mematikan yang lain. Baik Baginda Raja, kami selalu taat pada perintah Tuanku. Tapi wajah Baginda sepertinya mengisyaratkan sebuah kekhawatiran. Ada apakah gerangan Tuanku? Benar, anakku. Aku mengkhawatirkan pohon yang buahnya sangat harum dan rasanya sangat enak. Namanya pohon mangga. Kalian juga harus tahu, pohon ini tak mengenal musim untuk berbunga dan berbuah. Jadi, kalian tak akan pernah kehabisan buahnya selama kalian bisa menjaga satu hal ini. Saat nanti kalian memetik buahnya, jangan sampai ada buah yang jatuh ke sungai. Sebab jika itu terjadi, maka dipastikan di hilir buah ini akan jatuh ke tangan manusia. Dan ini sangat berbahaya. Karena sekali manusia merasakan buah ini, maka sifat rakus mereka akan muncul. Mereka tak akan pernah merasa cukup dan akan mencari sampai ke sini. Ini akan membahayakan kita semua. Manusia yang digelapkan oleh hawa nafsu, keserakahan bisa saja melakukan apa saja. Mereka akan segan-segan memusnahkan kehidupan bangsa kita, anak-anakku. Baiklah Baginda Raja, kami semua akan selalu berhati-hati. Baiklah, aku percaya kalian semua bisa melakukan. Sekarang silakan nikmati anugerah yang kuasa ini. Dan jangan lupa, selalulah kalian bersyukur. Mereka sangat bahagia mengendaki keberlimpahan dari semesta. Saking asiknya, ternyata tanpa disadari ada 3 buah mangga yang dipetik, terjatuh dan hanyut terbawa jauh oleh aliran sungai. Itulah awal terjadinya kekhawatiran dari Sang Maha Kaki dan kawanan gerang.
Dikisahkan di sebuah kerajaan, Raja Brahmanata didampingi permaisuri, penggawa, dan prajurit kerajaan sedang berada di Paseban Agung untuk membahas hal penting terkait situasi kerajaan. Wahai Paman Patih dan juga pejabat kerajaan lainnya, aku harap kalian sudah hadir semuanya, karena ada hal penting yang akan aku sampaikan. Ampun Tuanku Raja, semuanya sudah lengkap Tuan. Seluruh perangkat kerajaan telah hadir. Bahkan kalian tempekan kami, kau, Kajo dan Klot sudah hadir semua Tuanku. Mereka semua datang pagi-pagi sekali karena takut terlambat Tuanku, saking subaktinya terhadap Tuanku Raja. Hai, Paman Patih, apakah benar seperti itu adanya? Jangan-jangan Paman hanya membuat Baginda Raja agar hatinya senang saja. Tolong Paman, buat laporan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Aku takut nanti laporan palsu yang bersifat ARS asal Raja senang dan semua yang Paman lakukan dengan tujuan mencari muka ke hadapan Baginda Raja. Mohon maaf Tuanku Permaisuri, semua laporan kami ke hadapan Tuanku Raja benar adanya. Kami siap bertanggung jawab Tuanku. Bahkan sekarang kami mau melaporkan bahwa ada temuan baru yang sekiranya bisa menjadi aset berharga kerajaan Tuanku. Apa? Temuan baru? Paman Patih, aku sudah tidak sabar. Ayo Paman, tolong segera laporkan Paman Patih. Tentang apakah Paman? Begini Tuanku, staf kerajaan yang membidangi pertanian dan ekonomi kreatif sudah menemukan butiran buah indah dengan cita rasa yang luar biasa. Buah-buah itu hanyut terbawa air sungai yang deras, dan staf kerajaan mencoba mengambil buah-buah itu, lalu mencoba mencicipinya. Dan benar saja bahwa buah itu sangat enak cita rasanya Tuanku. Akhirnya ditemukan lokasi sumber buah tersebut, namanya buah mangga, yang berasal dari hutan tropis wilayah pegunungan Himalaya. Tetapi tempat itu dihuni oleh puluhan ribu kera Tuanku. Oh, hanya kera Paman? Sekalipun di sana ada manusia sakti atau ada tempat suci keramat, aku tidak pernah takut. Asal menguntungkan, kita libas Paman. Itu CGT, cendinya itu. Lalu mana buah yang enak tadi? Mana Paman? Mana? Mohon tunggu sebentar Tuanku. Pelayan, tolong bawa ke sini buah itu. Ini Tuanku, buah mangga yang dimaksud oleh Paman Patih. Rasanya sungguh enak dan tim lab kesehatan sudah melakukan penelitian. Sungguh luar biasa kandungan vitamin
Baunya sangat harum, kulitnya kuning mulus, dan rasanya pasti enak. Paman Patih, perintahkan pasukan kita agar segera berangkat mencari harta karun ini. Dan sementara kalian bersiap, aku akan menikmati setiap irisan buah ini di istana Kabupaten. Mari Dinda, ayo kita ke Kabupaten. Baik, Pak Gida. Serang dan bunuh kerawanan pera ini. Baik, prajurit, serang! Ribuan ekor kera berjalan perang berlalu dalam kepanikan ke dalam kondisi kacau itu. Sang Mahakami, pemimpin yang kuat itu, sangat tenang menghadapi kejadian yang sudah sebelumnya terjadi. Mahakami rela menjadikan tubuhnya sebagai jembatan bagi kawanan kera untuk menyeberangi sungai sehingga semua selamat. Sakit kali ini tidak dirasakan. Sang Mahakami tetap bertahan untuk menyeberangkan seluruh kera sampai kera diidentifikasi. Namun ada seekor kera jahat yang sengaja menyakiti sang Mahakami yang sudah kehilangan tenaga. Kera jahat itu melompat ke atas tubuh Mahakami lalu menendang dengan sangat keras sehingga sang Mahakami kesakitan dan meroboh. Baginda, inilah pimpinan pasukan kera itu. Mereka memanggilnya Sang Mahakapi. Selanjutnya, silakan Tuanku Raja yang melakukan pengadilan buat Sang Mahakapi. Silakan Tuan. Baiklah, lepaskan pemimpin kera itu, Paman. Tidak usah dipegang, biarkan aku yang berbicara dengan dia. Tiba-tiba aku tertarik untuk tahu lebih dekat sosok pimpinan kera ini. Paman tidak usah khawatir, aku bisa kendalikan semuanya. Baik Tuan, akan segera hamba lepaskan. Wahai engkau makhluk berhati mulia, siapakah engkau? Dan mengapa engkau begitu tenang menghadapi situasi ini? Serta mau mengorbankan keselamatanmu demi menyelamatkan kehidupan para kera lainnya. Raja Maha, Raja Brahmadana. Aku tidak takut akan kematianku. Jika kematianku dapat menyelamatkan hidup rakyatku, bagaikan seorang raja yang mulia, aku harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua rakyat yang kupimpin.
Wahai Raja Brahmadata, jika Baginda hendak menjadi pemimpin sejati, berupaya sekuat tenaga, menjadi pengayom bagi seluruh rakyat, bahkan pelindung seluruh makhluk, tanpa kecuali, pahamilah kebenaran ini dan praktikkanlah, maka kemuliaan akan menjadi milik Baginda. Baiklah Mahakapi, aku akan lakukan dengan sepenuh hati. Tapi tolong ceritakanlah kepadaku tentang siapa sebenarnya dirimu ini. Duhai Baginda Raja, sang pemimpin dan pengayom rakyat di semesta ini, sebenarnya aku tidak ingin menceritakan keberadaanku, tetapi aku melihat sebuah ketulusan dari dirimu, wahai Paduka Raja. Maka seizin semesta, aku bersedia menceritakan siapa diriku. Baiklah, aku akan menyimak dengan seksama cerita perjalananmu, dan aku menjamin tidak ada satupun yang akan melakukan kekerasan selama kamu ada di tempat ini. Mahapati, ceritakanlah semua tentang dirimu. Baiklah Paduka, baiklah. Aku bernama Mahakapi. Aku adalah bodhisattva yang sedang mengembara dalam perjalanan tumimbal langit ini untuk menyempurnakan paramita, yaitu 10 kebajikan sempurna yang merupakan prasyarat untuk menjadi Buddha. Apa? 10 paramita prasyarat menjadi Buddha? Cerita apa pula ini? Tapi sebentar Mahakapi, sepertinya aku harus melibatkan Mahapati dan rakyatku untuk ikut bersama menyimak ceritamu. Wahai Mahapati dan rakyatku semua, silakan, ayo silakan kalian duduk. Kemarilah, mendekatlah. Simaklah cerita Sang Mahakapi dengan baik, camkan dalam hatimu. Silakan lanjutkan ceritamu, Mahakapi. Terima kasih Tuanku Raja. Aku akan melanjutkan. Dari ribuan kali proses tumimbal yang aku jalani, kali ini aku lahir sebagai pimpinan kawanan kami. Ini pun merupakan bagian penyempurnaan dari 10 paramita yang aku maksud. Tujuannya agar kelak mampu melepaskan semua makhluk dari derita, usia tua, sakit, mati. Dan inilah bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk Baginda Raja sebagai seorang pemimpin yang sama dengan diriku dan seluruh umat manusia. Kelak ketika mereka melaksanakan 10 paramita ini sebagai ajaran, maka mereka pun akan dapat mencapai kebebasan moksa atau nirwana itu sendiri. Lalu 10 paramita itu terdiri dari apa saja, Mahakapi? Dan apa makna dalam kehidupan ini? Nama ini adalah Dasa Paramita atau 10 kesempurnaan oleh Bodhisattva sebelum akhirnya menjadi Shamba Sang Buddha atau Buddha yang maha sempurna. Di antaranya Tuanku Raja, ada yang disebut Dana Paramita yang artinya kemurahan hati, berbagi kepada sesama dan tidak melekat dengan
apa yang dimiliki. Sila paramita adalah berbudi baik dan menjalankan moralitas. Nekama paramita merupakan pelepasan keduniawian atau ikhlas dalam menjalani hidup, bukan meratasi nasib atau takdir pembuka. Sedangkan pana paramita artinya kebijaksanaan dalam bertindak atau mengambil keputusan. Selanjutnya ada yang disebut wirya paramita, yang berarti semangat dalam menjalani kehidupan. Bhakti paramita artinya kesabaran dalam melewati rintangan dan godaan dalam lingkaran samsara. Satya paramita bermakna kebenaran atau kejujuran dalam berucap dan bertindak paduka. Adhikana paramita adalah kebulatan tekad dalam mencapai tujuan tertinggi. Metta paramita memiliki arti cinta kasih tanpa batas, tanpa benci dan tanpa permusuhan. Sedangkan yang terakhir ada yang disebut upeka paramita, yang mengandung arti keseimbangan batin atau tidak goyah, layaknya batu karang paduka. Itulah 10 paramita yang aku maksud, Baginda Raja. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan semua makhluk dan juga kehidupan manusia yang sangat mudah terseret oleh 3 kotoran batin, di antaranya loba, keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kegelapan batin, kebodohan, kekakuan, dan juga kesombongan. Wahai Tuanku Raja dan seluruh hadirin yang hadir, bahwa tidak ada pertemuan hanya sebuah kebetulan, tetapi semua sudah proses perjalanan karma dan waktu. Pertemuan kita hari ini masih dalam kaitan perayaan Tri Suci Waisak, yang merupakan peringatan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Bunda Gautama, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya atau parinibbana. Hal ini mirip dengan ajaran Trikona, yaitu utpati, stiti, dan peralihan. Artinya, mari kita sadari bahwa tidak ada sesuatu yang kekal abadi di kehidupan ini. Kita lahir, hidup, lalu tua dan sakit, dan pada akhirnya harus mati meninggalkan semuanya. Seharusnya kita memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk melakukan yang terbaik agar mampu mencapai tujuan hidup yang sejati. Pertemuan kita kali ini sebagai sebuah kesempatan untuk saling berinteraksi, saling memahami satu sama yang lain, kesempatan berbagi, saling berdoakan, dan juga saling belajar, tumbuh bersama baik secara pribadi maupun spiritual dengan cinta kasih untuk membebaskan diri dan semua makhluk dari duka dan samsara. Paduka Raja, sekarang izinkan aku mohon diri melanjutkan perjalanan kami. Berkelana untuk menyempurnakan paramitaku agar kelak aku menjadi seorang Buddha. Aku titip semua Astu Karir atas kehendak semesta yang agung. Kita akan berjumpa lagi dalam kehidupan selanjutnya. Salam Rahayu Paduka, salam Rahayu Permaisuri. Terima kasih Sang Maha Tinggi. Mulai saat ini dan selanjutnya, Engkau adalah sahabatku. Engkau adalah guru sejati, guru agung yang telah menjadi bagian dalam perjalanan karmaku dalam menarungi samudra kehidupan ini. Semua pesan damai yang Engkau percikan menjadi air suci yang meruat
seluruh kekotoran yang ada pada diriku. Silakan kau lanjutkan perjalanan spiritualmu untuk menebarkan sabda suci kebaikan untuk dunia. Sampai berjumpa sahabat. Amin. Terpujilah Sang Mulia. Satu. Demikianlah kisah kepahlawanan dan kemuliaan seorang pemimpin Mahakapi dalam kehidupan mendatang. Sang Mahakapi tak lain adalah Guru Agung Buddha Gautama. Semoga keteladanan Guru Agung kita menjadi panutan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan ini sampai mencapai keadaan tak tunggal lahir lagi. Satu Sapa Pawandu. Hadirin, demikian tadi kita saksikan sebuah drama tari yang berjudul Sang Mahakapi. Ini cerita naskah dan narasi Willis Regardelasi dan Sudiata Indrajaya. Narator Ida Bagus Purwasila, Kumpertu Dewa Ayu Parwati dan Agus Putra. Musik dan sutradara Iketut Lanus. Koreografer Komang Adi Pranata. Kostum Properti dan Rias Dewa Ayu Legenda Asli dan Tim Cahaya Istana. Dibawakan oleh Sanggar Cahaya Art Manufaktur Art Kreatif.